Mari Bapak Ibu kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari kitab Keluaran 24 ayat 1 sampai 9 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah ia kepada Musa, "Naiklah menghadap Tuhan, engkau dan Harun, Nadab dan Abihu, dan 70 orang dari para tua-tua Israel. Dan sujudlah kamu, menyembah dari jauh." Hanya Musa sendirilah yang mendekat kepada Tuhan. Tetapi mereka itu tidak boleh mendekat, dan bangsa itu tidak boleh naik bersama-sama dengan dia. Lalu datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan itu. Maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, "Segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan." Lalu Musa menuliskan segala firman itu. Keesokan harinya, pagi-pagi, didirikannya lah mezbah di kaki gunung itu dengan 12 tugu sesuai dengan ke-12 suku Israel. Kemudian disuruhnyalah orang-orang muda dari bangsa Israel. Maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan menyembelih lembu-lembu jantan sebagai korban keselamatan kepada Tuhan. Sesudah itu, Musa mengambil sebagian dari darah itu, lalu ditaruhnya ke dalam pasu. Sebagian lagi dari darah itu disiramkannya pada mezbah itu. Diambilnyalah kitab perjanjian itu, lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu, dan mereka berkata, "Segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan." Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu, serta berkata, "Inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini." Dan naiklah Musa dengan Harun, Nadab, dan Abihu, dan 70 orang dari para tua-tua Israel. Lalu mereka melihat Allah Israel. Kakinya berjejak pada sesuatu yang kekuatannya seperti lantai dari batu nilam, dan yang terangnya seperti langit yang cerah. Tetapi kepada pemuka-pemuka orang Israel itu tidaklah diulurkannya tangannya. Mereka memandang Allah, lalu makan dan minum. Tuhan berfirman kepada Musa, "Naiklah menghadap aku ke atas gunung dan tinggallah di sana. Maka aku akan memberikan kepadamu loh batu, yakni hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka." Lalu bangunlah Musa dengan Yosua, abdinya. Maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu. Tetapi kepada para tua-tua itu ia berkata, "Tinggallah di sini menunggu kami, supaya kami kembali lagi kepadamu. Bukankah Harun dan Hur ada bersama-sama dengan kamu? Siapa yang ada perkaranya, datanglah kepada mereka." Maka Musa mendekati, ulang, maka Musa mendaki gunung, dan awan itu menutupinya. Kemuliaan Tuhan diam di atas gunung Sinai, dan awan itu menutupinya 6 hari lamanya. Pada hari ke-7, dipanggilnyalah Musa dari tengah-tengah awan itu. Tampaknya kemuliaan Tuhan sebagai api yang menghanguskan
di puncak gunung itu pada pemandangan orang Israel. Masuklah Musa ke tengah-tengah awan itu dengan mendaki gunung itu. Lalu tinggallah ia di atas gunung itu 40 hari dan 40 malam lamanya. Demikian. Terima kasih Pak Tom. Terima kasih Ibu Nadiana. Silakan Ibu Sarma. Baik, saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Ibrani pasal 8. Beginilah pembacaan kebenaran firman Tuhan. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Sebab setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan, dan karena itu Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Sekiranya ia di bumi ini, ia sama sekali tidak akan menjadi imam, karena di sini telah ada orang-orang yang mempersembahkan persembahan menurut hukum Taurat. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga, sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah, demikian firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Tapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung, karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku, dan aku menolak mereka. Demikian firman Tuhan. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel. Sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua. Apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Demikian. Terima kasih untuk para lektor, Ibu Neliana dan Ibu Sarma. Selanjutnya kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan dengan judul Perjanjian dengan Israel. Silakan, Pastor.
Oh, bentar. Oke, berhasil. Iya. Firman Tuhan selalu baru setiap hari bagi yang menanti-nantikan Tuhan dengan penuh dengan cinta, saudara ya, penuh dengan pengharapan yang benar. Jangan khawatir apapun sakitmu, apapun saat ini yang kamu alamin, pergumulan hidupmu disalahpahami, Anda mengalami deraan yang hebat, kemiskinankah itu, tekanan-tekanan dari berbagai pihak kah, saudara? Wah, Tuhan mengerti, Tuhan peduli, saudara ya. Dan Ia melepaskan kita, saudara, dari semua perbudakan agamawi, dari semua perbudakan saudara, karakter-karakter yang buruk. Itu kan dimerdekakan dulu, dilepaskan dulu, saudara. Karakter-karakter yang tidak baik itu akan dipangkas dulu, saudara. Sifat-sifat yang nggak baik itu dibersihkan dulu sampai kita dibersihkan ya dengan aktif. Tuhan membersihkan dengan aktif. Jadi kalau kamu lagi dihajar hari-hari ini, ikhlaskan, saudara. Karena sampai satu saat ya kamu akan naik kelas dan masalahmu lepas sendiri. Masalah lepas sendiri, saudara ya. Nggak usah dicari-cari caranya, lepas sendiri. Aneh begitu ya begitu. Saya mah begitu juga dulu. Ya, jadi saya sudah berhenti, Tuhan lepaskan kami, Tuhan, dari masalah ini, dari masalah itu. Kita udah berhenti bilang begitu, saudara. Saya cuma bilang, Tuhan, apapun yang terjadi, yang penting jangan aku lepas dari kasih-Mu, Tuhan. Wah, itu, saudara, yang dihajar itu kesombongan, harga diri saya, saudara. Kesombongan dan harga diri saya. Itu dihajar habis-habisan. Begitu harga diri itu sudah habis, kesombongan itu sudah habis, masalah satu berhenti. Ya kan? Wah, masalahnya bertubi-tubi, saudara. Lewat lagi, saudara. Naik kelas, saudara. Ya, difitnah, dicaci maki, direndahkan, diinjak. Ya, waduh, saya diem. Saya cuma bingung mau ngapain, bingung, saudara ya. Bingung, kayak ketek ditunup, saudara. Oh, jangan, Anda yang, apalagi Anda egonya besar itu, hati-hati, saudara. Kayak ketek ditunup kamu, saudara. Waktu kamu ditindas oleh tangan Tuhan yang kuat, ya. Jadi diem aja ya, bingung mau ngapain juga, saudara. Udah, karena dari beberapa kali saya merespon, saya lost power akhirnya. Bahkan saya lost akses saya di dunia hitam itu, lost semua, saudara, akses saya, saudara. Itu memang dihancurkan sama Tuhan sehingga saya nggak bisa teriak sana, nggak bisa teriak sini. Sampai hari ini saya tidak bisa ini ya, saudara ya, tidak bisa mengakses dalam tanda kutip kerajaan dunia hitam saya dulu. Bersyukur sama Tuhan, nggak bisa saya akses, saudara ya. Ya kalau dipaksa tidak ada yang tidak bisa. Cuman intinya saya juga nggak mau sengaja. Diakses pun biayanya nggak murah, saudara ya. Sehingga nggak bisa, pendek kata nggak bisa diakses. Kalau dulu mah telepon doang selesai, saudara. Nggak bisa, saudara. Sampai udah nggak berkutik lagi. Saudara, udah nggak berkutik, nggak berdaya, rasanya seperti apa, saudara? Anda pernah merasa nggak berdaya nggak? Saudara tahu, saudara dulu saudara punya power, tiba-tiba saudara benar-benar kayak dilucutin, saudara. Itulah perasaannya orang Israel ketika keluar dari Mesir, ya saudara ya. Dia seperti keluar di dalam perbudakan, dia rasanya powerful, saudara. Wah, ini si Datan dan Abiram aja bisa bunuh-bunuhan, bisa ngebukin orang, saudara. Ya, memang dasarnya pecundang. Pecundang itu ditindas orang, tapi dia nindas orang lain lagi, saudara. Pecundang itu adalah bangsa yang tertindas, orang-orang yang tertindas dan menindas orang lain. Itu adalah pecundang. Ya, makanya Anda sedang dimerdekakan. Tetapi untuk dimerdekakan itu Anda dilucutin semua, saudara. Dikjayamu itu dilucutin semua. Semua, bahkan Musa pun dilucutin, saudara. Yang lolos cuman Kaleb sama Yosua. Yang lolos bisa masuk ke tanah perjanjian. Yang lahir di Mesir, yang lolos sampai ke tanah perjanjian cuma 2 orang. Dari 2 juta orang, cuma 2 orang, saudara.
Dari 2 juta orang yang lolos cuma 2 orang. Yosua sama Kaleb. Kenapa saudara? Karena dia tetap percaya sampai dilemparin pakai batu kan. Musa pun nggak lolos, saudara, masuk ke tanah perjanjian. Bukan masuk surga ya, jangan salah ya, masuk tanah perjanjian. Saudara, papi saya nggak bisa masuk tanah perjanjian, saudara ya. Papi saya orang yang baik. Tapi dia nggak lolos masuk tanah perjanjian. Mami saya masuk tanah perjanjian, dia lihat anaknya semuanya berhasil, saudara ya. Mami saya masuk, ikut di dalam tanah perjanjian, ikut perang juga ya, perang di tanah perjanjian, pergumulan hidupnya saya. Sampai melihat saya sampai ke Eropa, ya, melepaskan keberangkatan saya ke Eropa, dan sampai mendengar saya dapat paspor Belanda, saudara. Ya, sampai mami saya dapat dengar, sudah dapat paspor Belanda. Tinggal mau berangkat sedikit lagi, saudara. Entah itu apa namanya, padahal sedikit lagi mau berangkat kemari, kena sakit dulu. Padahal sudah janjian sama Koden ya, mau dibawa sama Koden kemari. Udah janjian. Nanti yang nanti mamimu papi yang jamin nanti. Kamu jangan mikir, waduh ini lagi sakit. Ya nih begitu selesai sembuh, bilang ya. Nanti papi yang bawa. Wah, udah mau berangkat jadi, saudara ya. Mungkin seperti Musa juga, jangan-jangan mami saya hanya melihat tanah perjanjian. Tetapi setidaknya beban pergumulan hidupnya 3 hal besar dalam hidupnya dia selesai, saudara ya. Ya, mendekati dikit lah. Kalau sudah sampai sini baru mungkin itu tanah perjanjian buat mami ya, mungkin ya. Saya nggak tahu apa yang menjadi tanah perjanjiannya tiap-tiap orang, kita nggak ngerti. Tapi bagi kami inilah tanah perjanjian kami, saya, Hana, Wesley, dan Miracle, inilah tanah perjanjian kami, saudara. Dan di tanah perjanjian ini kami harus respect dengan hukum-hukum Tuhan. Ya, nanti kalau pas lagi belajar Hakim-Hakim kita belajar ya. Saudara, Anda yang belum masuk ke tanah perjanjianmu, saudara, saat ini yang paling penting apa, saudara? Masuk tanah perjanjian. Anda harus punya perjanjian dengan Tuhan. Namanya tanah perjanjian. Sebelum masuk, kamu kudu punya perjanjian dulu. Ya, sebelum masuk perjanjian itu Anda punya perjanjian dulu. Untuk Anda bisa menerima perjanjian dengan Tuhan, Anda harus rujukin perjanjian-perjanjian yang lama. Bukan perjanjian lama Kejadian sampai Maleakhi, bukan. Kamu punya perjanjian apa yang lama? Awas ya, jangan sebut saya si Joko kalau kamu belum tak bikin susah. Nah, itu perjanjian yang lama tuh. Siapa yang pernah ngucap begitu, saudara? Awas ya, nanti kamu tak bikin rusak kamu. Nah, siapa tuh yang punya perjanjian lama seperti itu? Awas ya, jangan sebut mama saya Lucy kalau saya belum bikin kamu jadi bakso. Jangan sebut nama saya Nina kalau saya belum bikin kamu apa. Itu perjanjian yang lama tuh, saudara. Kamu harus hapus dulu perjanjian yang lama dari hidupmu. Bikin perjanjian yang baru dengan Tuhan. Siapa yang punya perjanjian yang lama? Di Gunung Kawi, di Gunung Kemukus, janjian sama dukun, janjian sama siapa lagi, saudara? Siapa yang punya perjanjian yang lama? Dihapus dulu, saudara. Hapus dulu. Batalkan dulu di dalam nama Yesus. Minta ampun dulu di dalam nama Yesus. Perjanjian yang lama itu batalkan dulu. Minta perjanjian yang baru dari Tuhan. Ya. Siapa yang masih punya perjanjian yang lama, yang masih ditulis di loh batu? Ya. Artinya apa, saudara? Anda masih suka menghakimi. Ayo, siapa tuh? Siapa yang masih punya perjanjian lama yang di batu, saudara? Anda harus punya perjanjian yang di hati, saudara. Ya, perjanjian itu harus di hati, ditulis di loh hati kita. Bagaimana ditulis di loh hati kita? Hatimu keras seperti batu kok. Hatimu sudah keras seperti batu kok, kata Tuhan. Kamu harus punya hati daging. Minta, saudara. Tuhan, lembutkan hatiku, Tuhan. Ya kan? Bapa, lembutkanlah hatiku. Paul mana lembut, ada lembut-lembutnya. Loh, saya lembut, saudara. Saya mulutnya keras, saudara ya. Keras banget. Tetapi hati saya lembut. Makanya perjanjian Tuhan ada di hati saya, saudara. Perjanjian apa? Perjanjian cinta, saudara. Ya, bukan perjanjian kasihan, bukan.
perjanjian cinta. Anda perjanjiannya masih pakai batu, makanya perjanjiannya penuh dengan kasihan. Kalau saya nggak pakai perjanjian kasihan, saudara. Perjanjian saya perjanjian cinta. Ya, saudara ya. Sehingga kita tidak mudah dipermainkan. Kita tidak mudah diakalin. Karena perjanjiannya perjanjian cinta. Ya, orang bisa mencoba, namanya orang mau mencoba boleh-boleh saja. Ya, tetapi kita nggak bisa dikadalin. Sampai habis-habisan. Kalaupun saya izinkan, ya kita izinkan. Ya, tetapi ada batasnya. Tetapi ya makanya akhirnya kita stop. Beberapa orang akhirnya kita stop, saudara. Karena perjanjian cinta itu, kenapa? Nanti merusak kamu dan merusak aku. Ini kan kita stop sekarang nih. Karena sudah tak terkendali lagi. Gitu, saudara. Itulah perjanjian cinta. Tega-tega. Kasihan. Enggak. Kita sudah sama-sama dewasa. Sudah dikasih tahu dan sudah mengerti, sudah dikasih waktu, ya, udah dikasih waktu. Jadi cukup ya, sebelum merusakmu dan merusakku. Tentu sudah ada kerusakan, ya kan, makanya kita stop, ya kan, karena sudah ada kerusakan maka kita stop. Tentu tapi tidak menjadi kerusakan yang besar sehingga tidak bisa dipulihkan lagi. Ya, semua orang-orang yang keluar dari yayasan kita bukan bukan suatu hubungan yang tidak bisa dipulihkan. Bisa semua, saudara ya. Karena bukan hubungan kebencian. Tetapi sebelum terjadi kebencian, makanya kita stop. Beberapa orang menanggapinya dengan hal yang berbeda, terserah. Tapi saya menyelamatkan kita semua. Anda, saya, dan kita semua. Supaya kita jangan rusak. Begitu, saudara. Karena itikat yang baik, karena cinta yang baik, cinta yang murni itu. Anda tidak berkenan dengan komunitas ini, berhentilah baik-baik, saudara. Saya sudah wanti-wanti. Jangan sampai merusak. Jangan sampai merusak. Kalau udah nggak suka, jangan terus karena ketidaksukaanmu kamu mencoba merusak komunitas. Karena nanti malah kamu yang salah, Tuhan yang bela saya nanti. Itu beneran. Karena di beban saya adalah beban komunitas. Bebanmu hanya pribadi. Beban saya adalah komunitas ini, saudara. Beban komunitas di mana orang-orang yang harus dikasih makan. Karena ada yang berusaha bertekad menghancurkan kita, ya, saudara ya. Orang-orang ini tidak berpikir berapa banyak orang yang kita kasih makan di sini tiap hari, yang kita kasih makan, yang kita kasih sembako, yang kita kasih tunjangan ini ya, support ini, support itu. Orang ini tidak mikir, saudara ya. Kalau dia ngerusak saya, apa yang akan terjadi? Nggak kepikir dia sampai pergi ke orang Islam, dia bongkar-bongkar rahasia kita ya. Nama-namanya semua di-list satu-satu. Gila ya ini orang ya memang. Ya, akhirnya jauh rezeki orang ini, saudara. Sama seperti dia berusaha menghalangi rezekinya orang lain, dia sendiri rezekinya dihalangi sama Tuhan. Ya, sial terus hidupnya. Ya, gimana, saudara? Dia menghalangi rezekinya orang lain. Itu berlaku, saudara. Karena hukum Torah adalah hukum universal. Ya, hukum Torah adalah sebuah hukum universal. Ya, Anda mau Islam, Kristen, Buddha, Hindu, apapun agamamu, ya, kalau kamu langgar, itu adalah kebenaran yang universal. Ya, hukum Torah adalah hukum yang universal, saudara. Kalau Anda langgar, maka Anda sedang melanggar alam semesta ini, saudara. Ketentuan alam semesta. Serius, saudara, ini saya nggak cerita mistik. Ini adalah cerita hukum balancing alam semesta. Kemampuan alam semesta untuk membalance diri sendiri. Ya, hukum Torah itu bukan ditulis dengan klinik-klinik, saudara. Musa menuliskan hukum Torah. Dia 40 tahun merenung, saudara. 40 tahun merenung di atas gunung, di tepi laut. Tiap hari dia ngitung bintang, tiap hari dia ngamatin semesta. Dia mengamatin kehidupan. Bagaimana alam semesta itu berjalan, saudara. Ya, bukan dia orang buta huruf, dia orang berpendidikan, dia sarjana. Waktu itu Musa umurnya udah 40 tahun, saudara. Waktu dia lari persis. Saya waktu kemarin umurnya 40 tahun, saudara. Artinya sudah doktor. Sudah doktor dia. Sudah doktore. Doktore itu artinya sudah expert, saudara. Bukan cuma master, dia udah expert. Doktore, saudara. Dan ketika doktore masuk ke alam semesta, maka dia merumuskan, dia menarik
intisari dari alam semesta. Bagaimana dia harus mensejahterakan 2 juta umat yang akan dia bawa pergi 40 tahun kemudian. Dari ketidakberanian, dari ketidakmungkinan sampai menjadi mungkin. Ya saudara ya. Ya harus ada perjanjian, harus punya perjanjian di dalam hidup orang-orang ini, bangsa budak ini saudara. Anda yang dulu diperbudak oleh dendam, oleh kemarahan, kedengkian, dendam oleh hawa nafsu, kamu harus punya perjanjian dulu dalam hidupmu saudara untuk masuk kanak-kanakan. Perjanjian dengan Tuhan. Apa perjanjian dengan Tuhan di dalam hidupmu saudara? Perjanjian cinta. Anda harus punya tetapi juga bukan perjanjian yang di batu seperti zaman dulu Musa. Perjanjian itu harus ada di hatimu saudara. Sebab kalau perjanjian itu cuma ditulis di Alkitab saja, di kertas-kertas kosong itu, maka perjanjian itu akan menjadi sia-sia. Kamu akan lupa, akan selesai. Dan Tuhan tidak mau. Tuhan mau ketika kamu masuk tanah perjanjian, kamu punya perjanjian yang hidup, yaitu perjanjian cinta dengannya, saudara. Nah, perjanjian cinta itu adalah perjanjian yang indah, tetapi penuh dengan pengorbanan, terutama harga dirimu. Balik lagi harga diri, saudara ya. Karena itulah yang menghalangi cinta. Apa saudara? Harga diri. Seorang tua yang ingin mengasihi anaknya nggak jadi gara-gara apa? Harga dirinya terlalu mahal kan? Sehingga gagal dipulihkan kan? Anak-anak yang nggak mau balik sama orang tuanya, suami istri nggak bisa balik. Kenapa? Harga diri kan, saudara? Ayo jujur, ya berteman kita semua kita nggak bisa pulih gara-gara harga diri kan? Ribut semua kan harga diri. Itulah penghalang dari perjanjian cinta yang paling besar, saudara. Harga dirimu yang belum lunas dibayar, masih dicicil. Ya, saudara ya. Harga diri. Selalu ceritanya harga diri. Semua ribut kita, apa-apa ribut, selalu masuk masalahnya harga diri, saudara. Selalu. Saya selalu mengingatkan, saudara ya, hati-hati dengan harga diri. Hati-hati. Sekalipun kamu orang kaya, sekalipun kamu orang terhormat, sekalipun kamu orang yang berpendidikan tinggi. Saudara, saya berpendidikan tinggi tentu ya, dibanding dengan 90% orang di sini tentu pendidikan saya lebih tinggi. Tetapi saudara, saya diambil dari tempat sampah, saudara ya. Diambil dari pungutan sampah yang tidak jelas. Sehingga saya memberikan kepada Anda seluruh hidup saya. Ya udah nggak ada harga diri. Karena harga saya sudah lunas dibayar sama Tuhan Yesus. Saya udah nggak urusan. Ada orang yang berusaha memprovokasi saya, harga diri saya nggak urusan, saudara ya. Nggak urusan. Ya, orang mau mencela saya, mau menilai saya nggak urusan. Kenapa, saudara? Karena saya punya perjanjian dengan Tuhan yang lebih tinggi untuk saya bisa bertahan hidup di tanah perjanjian, saudara. Yaitu perjanjian cinta. Syaratnya hapus semua harga diri. Ya, dan saya sudah mendapatkan itu, saudara, sudah mendapatkan lisensinya. Ya kan, lisensi untuk tinggal di tanah perjanjian. Lalu saya mau balik lagi gitu demi harga diri, demi mengejar harga diri. Kan goblok saya, saudara. Saya sudah enak. Anda semua sekarang lagi menghadapi masa chaos. Saya di sini cuma ketar-ketir ngeliatin Anda deg-degan. Aduh, gimana nih ya? Apa yang harus saya bikin? Apa yang harus saya bisa siapkan ya buat sahabat-sahabat saya yang di Indonesia ya? Tapi kan saya tidak mengalami Anda nanti. Anda yang ngalamin, bukan saya. Duh, kakak saya juga gimana kakak saya di Indonesia ya? Bukan saya tidak kepikiran, saya kepikiran, saudara. Tetapi saya tidak mengalami. Anda yang mengalami. Lalu saya mau ngajak ribut Anda begitu. Gara-gara harga diri saya. Ada yang mau ngajak ribut saya, tak jabanin begitu. Kan goblok saya, saudara. Iya kan? Kan bodoh saya. Nah, makanya saudara, Anda mau masuk dalam tanah perjanjianmu. Apa tanah perjanjianmu? Bukan negara. Saya kebetulan tanah perjanjiannya adalah Eropa ini, saudara. Anda tanah perjanjiannya apa, saudara? Doa sama Tuhan. Tuhan, di mana tanah perjanjianmu? Apa tanah perjanjianmu? Bawa aku ke sana, ke tanah perjanjian ini. Bikin perjanjian cinta. Karena kamu hanya bisa masuk ke tanah perjanjian dengan cinta, kayak saya dulu. Dari jauh saya bertengkar sama anak. Bisa nggak sanggup, nggak, bahasanya susah. Segala macam. Ya, sekarang malah Anda lebih pintar dari saya.
Dulu kita ribut-ribut gara-gara masalah bahasa. Sekarang dia malah lebih pintar, dia sudah B2, saudara ya, udah mau selesai B2. Saya masih B1, baru ujian B1. Malah udah B2 tuh saya berhenti ya, gara-gara kuliah di Haifa. Saya udah nggak sanggup, saya berhenti aja. Tapi saudara, intinya apa saudara? Intinya, kamu mau masuk tanah perjanjian, ya, batalkan perjanjian yang lama, apapun, dendam, perjanjian dengan kesombongan, perjanjian dengan, ya, batalkan semua. Perbaharui perjanjianmu, bikin perjanjian yang baru dengan Tuhan, yaitu perjanjian cinta yang ditulis di hati kita. Tuhan, aku cuma mau punya cinta di hati. Ayo bilang sama-sama. Tuhan, aku cuma mau cinta di hatiku. Aku nggak mau yang lain, Tuhan. Itu, saudara ya. Tuhan, aku hanya mau cintanya Yesus di hatiku. Itulah perjanjiannya Tuhan, saudara. Aku mau lepaskan pengampunan. Aku mau melepaskan semua berkat bagi musuh-musuhku. Aku mau lepaskan yang baik-baik. Aku hanya mau mengingat-ingat semua yang manis, yang sedap didengar, yang indah. Yang buruk-buruk udah gak mau saya ingat-ingat lagi, Tuhan. Itu, saudara. Ya, begitu Anda sudah punya perjanjian ini, iman nih, saudara, berjalan dengan iman. Nanti tiba-tiba kamu nyampe. Jangan diputer-puter 40 tahun di padang gurun hanya demi mempelajari perjanjian cinta ini, saudara. Konyol, saudara. Padahal itu hanya butuh waktu beberapa minggu saja nyampe. 3 minggu aja nyampe, saudara. Jangan nunggu 40 tahun. Ya, sampai satu generasi akhirnya kamu tidak menikmati, mungkin anakmu yang menikmati. Jangan dong, saudara. Ya, saya bersyukur sama Tuhan ya. Kalau dilala saya nurut ya. Dulu saya diingatkan terus saya sama grupnya Rumah Salam dulu, Bu Aning sama Ibu Priscilla Smith segala ya. Diingatkan, ayo Pak Paul, ayo Pak Paul, ayo Pak Paul, sampai ke tempat tujuan ya. Jangan sampai ngulangin lagi. Ayo Pak Paul. Saya diingetin terus, saudara ya, tiap hari ya. Sabar. Ya dulu ya, orang-orang Bahtera itu yang ngingetin saya loh, saudara. Serius ya, itu orang-orang aneh itu yang ngingetin saya terus loh. Ayo Pak Paul, sabar, yang kuat. Ayo sedikit lagi. Wah, sudah mau meledak waktu itu ya. Saya sudah angkat senjata. Beneran ya, saya sudah bawa itu ya, sudah tak kopang lagi itu. Udah ngamuk saya waktu ada satu masalah ya, masalah besar ya. Waduh, sudah sepanung di kepala tuh ya. Udah berat sekali kepalanya ya. Udah mau meledak itu. Ayo Pak Paul, sabar, jangan ngulangin lagi. Sabar. Sabar. Waduh, saya sudah mau meledak itu, saudara ya. Dan akhirnya saya bisa sabar, bisa tenang. Perjanjian cinta itu ya nyaris ya. Kalau enggak saya nggak nyampe sini, saudara. Karena waktu itu saya daging saya tak lampiaskan, puas. Tapi nggak nyampe sini. Begitu sampai ini saya mengok balik, aduh Tuhan, untung saya dulu udah jadi ya. Cuma apa artinya? Cuma harga diri seperti itu. Harga diri itu memang enak kok. Ya, harga diri itu memang enak ya, saudara ya. Harga diri itu enak sekali. Nikmatnya, nyes, mati kau. Matilah kau. Nikmati, mati kan. Dagingan itu memang enak kok. Siapa bilang dah enak? Saya juga tahu rasanya enak. Mati kau. Nikmati terus. Makan tuh daging. Ya kan, makan tuh harga diri. Ya kan? Jangan begitu, Pak. Saya tahu. Iya, memang jangan begitu. Cuman ngomongnya gimana? Coba ngomong kalian, coba. Harga diri. Jangan dicicil. Bolak-balik komunitas kita kan ributnya harga diri. Saya sampai capek dengerinnya. Cumanya memang begitu. Saya juga begitu sama, saudara. Prinsip ini, Pak Pendeta. Prinsip kudul mupek. Makan tuh prinsip tuh. 40 tahun kamu nanti di tanah di padang gurun muter-muter. Ya kalau 40 tahun saat matinya kamu, saudara. Aduh, ya kayak papi mami saya yang muter-muter di padang gurun ya. Harga diri, saudara, sungguh. Harga diri. Ya, mami saya ya pokoknya harusnya ya dah. Kalau ke Eropa menurut saya tuntas ya. Cuman waktu itu sudah tuntas hidupnya mami saya. Cuman saya tuntas, saudara ya. Saya sama anak, sama YC Miracle tuntas. Kita ada di tanah perjanjian. Kita cuma bilang, ikutin
apa yang Tuhan mau buat kita. Ya, saudara ya, harga diri tanggalkan. Perjanjian yang lama tanggalkan. Minta perjanjian yang baru, perjanjian cinta yang ada di hatimu, ditulis di hatimu. Kamu masuk tanah perjanjian. Finish, happy forever. Ya, saudara ya, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.